hari ini. Saya percaya hari ini saudara dan saya boleh merasakan hadirat Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari bersama-sama kita satukan hati kita untuk pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau kesempatan yang indah untuk pagi hari ini Bapa, kami umat-Mu Bapa masih Kau izinkan untuk kembali hadir, berkumpul, datang, beribadah pagi hari ini Bapa. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau yang melawat kami ya Tuhan. Dan pagi hari ini Bapa, kami percayakan ibadah kami pada Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang siap memuji memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk memandang wajah-Mu Tuhan, merasakan hadirat-Mu Bapa. Amin. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa wajahku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Dari awal kita katakan saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa wajahku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sama-sama kita katakan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua kembali berdiri. Sama-sama kita katakan saat indah berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa kami. Bawa wajahku erat dalam pelukan-Mu. Amin.
kita katakan hadirat-Mu.
Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita angkat suara kita. Mari bersama-sama sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah. Buka hatimu, izinkan Yesus menjamah hidupmu pagi hari ini. Izinkan Yesus melakukan perkara-perkara yang besar. Kami
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Amin. Kekudusan-Mu Bapa, kesempatan yang Kau berikan buat kami Bapa pagi hari ini. Kami siap untuk memuji muliakan nama Engkau di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji muliakan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Saya percaya saudara hari ini diberkati oleh Tuhan, amin. Yang merasa diberkati coba lambaikan tangannya. Kasih tos jarak jauh saja. Haleluya. Amin. Kita percaya bahwa seberapa besar tantangan hidup saudara hari ini, tapi kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadapku, tahu semua Engkau bersamaku. Haleluya. Beribu hebat di kiriku, berasa di sisi kanan, tak janjimu Engkau
katakan, takkan pernah keyakinanmu pada dirimu. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, Tuhanku dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber. Sekali lagi kita katakan, kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah lebih dahsyat. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sekali lagi tepuk tangan paling meriah Allah kita. Haleluya. Kita percaya bahwa Allah kita Allah yang dahsyat. Dia Allah yang hebat. Sama-sama kita katakan, haleluya. Oh, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Sekali lagi kita katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Lebih dahsyat katakan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Lebih dahsyat katakan Allah. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu dengan kasihan Tuhan. Kita percaya bahwa Allah yang sudah sembah adalah Allah yang dahsyat. Yang setuju katakan amin. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk pagi hari ini. Kita akan bersama-sama menikmati lawatan Tuhan dan hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Hanya Kau yang di hati kami Tuhan. Hanya Kau yang ada dalam kehidupan kami ya Bapa. Sama-sama kita katakan, Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku
mendekat, di mana Kau tinggal, ku perlukan Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau, kami serahkan pada Gembala, mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Benar Bapa, inilah pengakuan kami. Hanya Engkaulah Tuhan yang kami perlukan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Allahku. Kalau Engkau telah melayakkan setiap kami sehingga saat ini kami boleh ada bersama-sama untuk menaikkan ucapan syukur kami kepadamu karena kebaikan anugerah-Mu Tuhan. Sebentar kami hendak belajar akan firman-Mu. Tuhan tolong kami, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu, hikmat daripada Engkau, sehingga kami boleh mengerti, memahami, menghidupi firman-Mu secara nyata. Kami serahkan juga hamba-Mu Tuhan. Kau layakkan hamba-Mu untuk Engkau pakai menyampaikan maksud hati-Mu Bapa. Berkaryalah saat yang indah ini. Kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena kebaikan Allah yang dilimpahkan dalam hidup kita. Sehingga saat yang indah ini kita boleh ada bersama-sama di tempat ini. Amin. Mari kita langsung aja membuka kitab kita. Dalam Roma pasal 1 ayat 16 sampai dengan 17. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Saya ulang. Roma pasal 1 ayat 16 sampai dengan 17. 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman
dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada bulan ini, bulan Oktober, tema besar kita adalah gereja sehat menjadi saksi. Pada umumnya orang mengartikan gereja adalah sebuah gedung yang megah, menara tinggi, kemudian ada tanda salib. Nah, tapi kalau Bapak Ibu belajar Alkitab, maka tidak akan ditemukan hal itu. Gereja adalah tempat perhimpunan orang-orang yang sudah keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kata gereja atau jemaat dalam bahasa Yunaninya adalah eklesia, yang artinya yang dipanggil keluar. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, untuk itulah saudara-saudara yang kasih, perlu kita memahami bahwa setiap orang percaya di dalam kehidupannya yang dikatakan termasuk saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Amin. Amin. Nah, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, di mana Allah mau supaya kehidupan saudara dan saya menjadi imam-imam yang rajani, orang-orang kudus, saudara-saudara yang kasih, umat kepunyaan Allah sendiri. Dengan demikian, saudara dan saya dalam kehidupan kita, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bisa memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, yang sudah melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya, di mana kita bisa memberitakan di mana hidup saudara dan saya sudah keluar dari kuasa kegelapan, lalu dibawa kepada terangnya yang ajaib. Dengan demikian, saudara dan saya sebagai orang percaya, sebagai imamat rajani, sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja, maka kehidupan saudara dan saya haruslah menjadi gereja yang sehat. Untuk menjadi saksi, maka diperlukan saudara dan saya menjadi jemaat yang sehat, menjadi gereja yang sehat di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Sehingga setiap saudara dan saya di dalam setiap kehidupan sebagai orang percaya, kita akan menjadi saksi di mana di dalam hidup saudara dan saya, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menjadi saksi di dalam hidup kita masing-masing. Saksi kebenaran. Sehingga benar, orang akan melihat hidup saudara dan saya di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kasih, melihat Yesus dalam hidup kita. Karena hidup kita lah menjadi suratan-suratan yang terbuka. Suratan-suratan yang bisa dibaca oleh semua orang. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, kita perlu tahu bahwa semakin hari
kehidupan manusia semakin jahat, semakin bejat. Demikian pula dalam kehidupan orang Kristen yang semakin hari seharusnya menjadi saksi-saksi yang hidup, yang bisa kehidupannya dibaca oleh orang lain bahwa Yesus ada di dalamnya. Dan itulah saudara-saudara yang kasih, untuk menjadi gereja yang sehat dalam hidup saudara dan saya, dalam kehidupan kita, kita perlu memahami begitu pentingnya kita mengerti tentang Injil, bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang harus kita hidupi, kita yakini dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan pada hari ini, Injil kekuatan Allah. Mari kita katakan sama-sama, 2, 3, Injil kekuatan Allah. Mari kita ulang, 2, 3, Injil kekuatan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih, Injil adalah kabar baik. Kenapa dikatakan kabar baik? Karena membawa harapan bagi semua manusia yang seharusnya menerima hukuman Allah, yaitu kematian kekal. Tapi karena Kristus, kita boleh menerima anugerah keselamatan. Yesus itulah satu-satunya jalan untuk sampai saudara dan saya di dalam kekekalan, menikmati surga yang kekal. Yang setuju katakan amin. Kita perlu meyakini, memahami, menghidupi dalam hidup kita bahwa Yesus itulah satu-satunya jalan. Tidak ada jalan lain untuk sampai kepada surga yang kekal. Dan mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, karya Kristus bukan hanya menyelamatkan saudara dan saya, tetapi membawa saudara dan saya untuk dipulihkan hubungan kita manusia yang jatuh dalam dosa. Kita dipulihkan kembali hubungan kita dengan Allah yang kita sembah. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kuasa Injil saudara tidak hanya menyelamatkan, tetapi juga memimpin setiap orang percaya kepada kebenaran iman kita yang semakin hari membawa kehidupan yang sangat luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita akan belajar bersama-sama makna Injil kekuatan Allah di dalam setiap hidup kita. Poin yang pertama, karena Injil menyelamatkan orang percaya. Kalau Bapak Ibu baca pelan-pelan di rumah, dalam ayat yang ke-16 dikatakan bahwa Rasul Paulus mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Injil menyelamatkan orang percaya. Nah bagaimana kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya? Sudahkah di dalam setiap hidup kita yang percaya kepada Allah benar-benar punya keyakinan yang sangat kokoh, keyakinan yang sangat-sangat kuat dalam hidup kita bahwa Injil itu menyelamatkan hidup kita? Perlu kita ketahui bahwa Injil bukan spekulasi atau pengetahuan dan akal budi manusia. Injil juga bukan ajaran etika atau moral agar manusia memperbaiki kelakuannya berdasarkan kekuatannya sendiri. Tetapi Injil adalah kekuatan Allah yang mampu
menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Dia dan mendamaikan kehidupan kita yang berdosa dengan Allah yang kita sembah. Sehingga setiap saudara dan saya bisa datang tanpa perantara, bisa datang secara pribadi kapanpun, dimanapun saudara dan saya bisa datang kepada Allah yang kita sembah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, Injil menyelamatkan orang percaya. Perlu kita ketahui bahwa keselamatan itu datang daripada Allah. Itu adalah usaha Allah untuk mengembalikan setiap orang kepada rancangan Allah yang semula. Kalau kita belajar di dalam kitab Kejadian, saudara-saudara yang kasih, dengan kejatuhan manusia pertama, maka untuk semua manusia kita sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan untuk itulah Allah sendiri melalui Yesus Kristus yang lahir ke dunia, yang datang ke dunia untuk menyelamatkan, untuk mendamaikan, untuk mengembalikan kepada rancangan Allah yang sempurna, segambar dan serupa dengan Allah. Sehingga kehidupan Bapak Ibu saudara dan saya, kalau benar di dalam kehidupan kita menghidupi Injil, itu sungguh-sungguh menyelamatkan kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudara, sehingga hidup saudara dan saya dengan keselamatan anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, maka semakin hari hidup saudara dan saya berubah untuk semakin hidup segambar dan serupa dengan Allah. Ini adalah satu tanggung jawab yang harusnya kita sadari di dalam setiap hidup kita. Poin yang kedua, Injil menyatakan kebenaran Allah. Di dalam ayat yang ke-17a dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah di dalam hidup kita meyakini bahwa Injil adalah kebenaran Allah di dalam setiap hidup kita? Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, secara de jure, secara status saudara, setiap orang yang percaya saudara dan saya di dalam setiap kehidupan kita, maka sudah dibenarkan dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Darahnya tercurah, dia mati untuk menggantikan hukuman saudara dan saya. Dengan demikian secara status saudara dan saya dibenarkan oleh pengorbanan Yesus. Dosa-dosanya diampuni, dibenarkan. Dan untuk itulah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, perlunya tanggung jawab dalam hidup saudara dan saya, yaitu secara de facto, secara kenyataan dalam hidup saudara dan saya sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan, maka hidup saudara dan saya ada tanggung jawab untuk hidup dalam kebenaran. Karena dalam Filipi 2 ayat 12 dikatakan, saudara-saudara yang kasih, orang percaya yang menjadikan Yesus sebagai Allahnya, mereka harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Keselamatan sudah Allah berikan. Dan saudara dan sebagian kita mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Sehingga ada tanggung jawab dalam hidup saudara dan saya untuk semakin hari semakin hidup kita mau dirubah oleh Allah.
Ada tanggung jawab. Keselamatan kita kerjakan dengan takut dan gentar. Kita tidak main-main dengan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya, yaitu anugerah keselamatan. Marilah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih. Karena Yesus katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Karena tanpa kekudusan saudara dan saya tidak akan bisa melihat Tuhan. Dan untuk itulah perlunya dalam hidup saudara dan saya memahami Injil menyatakan kebenaran Allah dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita sudah menerima anugerah keselamatan dalam hidup saudara dan saya, bagian kita tanggung jawab untuk menikmati, melakukan, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Poin yang ketiga, Injil memimpin hidup dalam iman. Kalau Bapak Ibu membaca dalam ayat 17b dikatakan bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu saudara dan saya? Di dalam setiap kehidupan kita sudahkah kita menghidupi Injil itu memimpin hidup kita dalam iman kita untuk semakin hari semakin menghidupinya. Kalau dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Pentingnya dalam hidup Bapak Ibu saudara dan saya yang seringkali menerima firman Allah melalui pendengaran kita. Bukan saja firman itu hanya kita dengar, tetapi yang Allah mau dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudara yang kasih, oleh firman Allah itu. Iman kita semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin mantap, semakin hari semakin luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, marilah kita akan belajar bersama-sama. Iman yang menyelamatkan bukan hanya secara akal, secara nalar. Mungkin mulut kita berkata kita percaya, tetapi iman yang Allah mau seperti Abraham. Ada ketaatan kepada Allah. Ada penundukan diri kepada Allah. Itulah iman yang menyelamatkan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita akan bersama-sama terus belajar di dalam kehidupan kita. Terus kita mau ada perubahan di dalam setiap hidup kita. Dengan firman yang setiap saat kita masuk dalam kehidupan kita, kita memahami itulah, maka Roh Kudus akan memimpin kita untuk memahami seluruh kebenaran Allah. Pentingnya dalam setiap hidup kita, firman yang kita dengar, firman yang kita pelajari, firman yang kita pahami, bukan hanya sebatas itu, tetapi yang Allah mau kita memiliki firman yang semakin hari semakin membawa iman kita untuk semakin kuat, untuk semakin teguh, untuk semakin luar biasa. Karena menghadapi tantangan zaman yang tidak mudah, yang semakin hari akan membawa kehidupan kita. Tuhan mau supaya hidup saudara dan saya seperti emas murni. Walaupun banyak tantangan, himpitan, masalah apapun, tapi seperti emas murni. Emas yang murni kena api dilebur, itu tetap emas. Dan itulah yang Allah mau dalam hidup saudara dan saya. Iman yang menyelamatkan, itulah yang akan membawa hidup saudara dan saya semakin hari semakin hidup kita semakin
seperti Yesus. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, kita akan bersama-sama di dalam kehidupan kita melihat diri kita masing-masing. Sudahkah di dalam hidup saudara dan saya, di dalam setiap kehidupan kita menghidupi, merasakan, meyakini bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang luar biasa. Sehingga benar hidup saudara dan saya meyakini bahwa Injil menyelamatkan kita, bahwa Injil menyatakan kebenaran Allah dalam hidup kita, bahwa Injil memimpin hidup kita dalam iman kita yang semakin hari semakin menyenangkan hati Allah. Amin. Mari kita akan berdoa. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih Allah. Kalau saat yang indah ini, setiap kami yang hadir di tempat ini, yang ada di ruangan ini, kami sudah mendengar sebagian dari firman-Mu yang luar biasa. Ampunilah hamba-Mu yang sangat-sangat terbatas. Hamba-Mu yang berhenti berbicara. Tapi kami percaya bahwa Engkau Yesus Allah yang kami sembah akan terus berbicara di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami tahu. Kami tahu Tuhan. Kami sadar bahwa kehidupan semakin hari semakin tidak menentu. Semakin hari semakin sulit. Tapi firman-Mu luar biasa. Mengajarkan kepada setiap kami untuk menjadi gereja yang sehat. Sehingga kami mampu menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan. Untuk itulah kami diingatkan kembali agar setiap hidup kami memahami, semakin menyadari begitu pentingnya Injil yang merupakan kekuatan Allah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku. Ampunilah kami kalau sampai hari ini kami yang mengaku Engkau Yesus sebagai Allah kami, namun kenyataannya dalam kehidupan kami belum menjadikan Injil sebagai kekuatan Allah yang ada dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Terima kasih. Terima kasih Allahku. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang kami sembah, Allah yang hadir di tempat ini, Allah yang ada di dalam setiap hidup kami. Engkau Allah yang tahu persis apa yang terjadi dengan hidup kami. Tapi pada saat yang indah ini, kami bangga punya Allah seperti Engkau, yang terus mengingatkan hidup kami, agar semakin hari kami semakin memahami firman, semakin menghidupi firman, semakin hidup dalam kebenaran, semakin hidup dalam kekudusan, semakin hari semakin seperti Engkau Yesus. Terima kasih. Karya-Mu yang luar biasa. Kami mau Tuhan, inilah komitmen kami, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami.
Kita yang sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom.